sekali bukan kewajiban kita untuk menghakimi. Kenapa yang bukan kewajiban kita lakukan, padahal itu ternganga sebuah kesalahan di situ kalau kita tidak hati-hati. Lebih baik kita konsentrasi saja ya kepada tugas kita. Tugas primernya adalah bagaimana kita menghindar dari musuh besar kita itu, iblis, dan agar kita tidak terkena oleh provokasi oleh iblis, maka kita harus hati-hati terhadap nafsu rendah kita. Kita harus hati-hati terhadap egoisme kita. Kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang bisa dipakai saluran masuk oleh iblis dan memanfaatkan kita. Dan kita juga yang akan rugi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembali dulu kepada Bos. Iya, Siwo. Kelihatannya harus istirahat dulu di sesi ini, Siwo. Silakan untuk ngopi-ngopi dulu. Sudah ada kopi? Ya, di sini baru mau dibuat, Siwo. Silakan, Siwo. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya, Siwo, ya. Insyaallah. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya atau di sesi kedua, dan silakan Anda juga bisa mengirimkan SMS di 0818801058. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. You can enjoy 24 hours Light FM. anytime, anywhere. You are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow-hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service. 081-880-1058. Marketing department. 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. مددت بمحبة المذنب لقاؤك رجائي كل حين انصر رحمتك على أمتي كما مصطفى يا خليل الرحيم يا رحمة للعالمين. Madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini yang
Ya Mustafa, Ya Mustafa, Mustafa, Engkaulah cahaya dan rahmatan lil alamin. Rasulullah, meski zaman-zaman telah berlalu, izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita masuki sesi terakhir atau sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2009. Siwo? Halo Siwo? Iya, kita langsung coba terima penelpon yang pertama ya. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Marno. Mas Marno, silakan. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi lanjut. Siwo, saya pernah mendengarkan paparan Siwo tentang ajal musama. Oh, itu sangat indah didengar Siwo. Namun untuk dapat berjalan ke sana, maka manusia harus mengetahui jalan. Bisa agak sedikit keras Mas Marno suaranya. Iya. Bagaimana Siwo? Bisa didengar? Lanjut. Oh iya. Jalan hidup yang selalu dalam pengawasannya. Baik, ada ungkapan begini Siwo. Setiap orang yang mati dapat bangun sebagai pribadi yang hidup. Kemudian hanya orang-orang yang dapat menabung kekuatannya di kala hidup di alam ini yang mampu hidup setelah mati. Tolong sharingnya Siwo. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Satria. Dengan Mas Satria, silakan. Mau nanya, Imam Mahdi di mana ya? Keberadaan Imam Mahdi. Terima kasih. Kemarin ditelepon nggak, Satria? Apa? Nggak ditelepon kemarin ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Enak bener. Di mana Imam Mahdi? Gitu. Oke, terima kasih anyway, Bung Satria untuk pertanyaannya ya. Kalau nggak salah kemarin sempat ditelepon ya Siwo ya. Oke, yang lainnya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mas Abias. Abias, di mana Abias? Ya, di Jakarta Selatan. Di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, lama ini kita nggak jumpa nih. Siwo. Halo. Iya, silakan Mas Abias. Ya, Assalamualaikum Siwo. Ada sebuah ungkapan. Umat Islam itu hancur bukan karena musuhnya kuat, tapi karena umatnya tidak berilmu. Tidak pandai karena malas. Malas karena takut. Dan takut karena terbiasa. Minta komentarnya, dan kalau menurut saya umat Islam itu harus mengembangkan sebuah peradaban atau budaya tasamuh atau budaya toleransi dan perdamaian. Gimana sih Wasen pendapat dan minta komentarnya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abias ya. 3 penelpon sekira cukup dari SMS Siwo ya. Saya ambil coba 2 saja mungkin ya. Ini dari Anto di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Coba jelaskan arti dari Islam, itu saja. Simpel sekali ya. Kemudian yang kedua dari Jainal di Cengkareng. Assalamualaikum Siwo. Pertanyaan saya, apakah poligami itu sunnah dari Rasul atau kebudayaan dari bangsa Arab? Dan bagaimana cara kita mengetahui tentang hadis-hadis yang sahih? Itu. Satu lagi Siwo. Ini ada yang ngasih komentar nih. Ada yang ngasih komentar dari Mas Medi di Bekasi. Kalau komentar boleh. Sharing Siwo kayak sayur asem katanya. Dimakan tengah hari, sedap, pokoknya mantap.
Makasih Mas Medi ya. Oke, sering-sering lah dengerin sharing Siwo ya. Saya kira cukup Siwo ya. Jadi kalau saya rasa dimakan malam hari gimana? Kepecutan. Iya, dipanasin dulu lah biar nggak basi Siwo. Ayo silakan Siwo ya. Ya. Ya monggo. Iya, tadi yang ketemu lagi. Kita lanjut ya. Tadi dari Mas Marno tentang Anjal Bersama, beliau ya beliau komentar gitu ya. Terus tadi ada kalimat tentang masalah masih terkait dengan masalah kematian ya. Aduh, gimana ya? Mungkin saya kaitkan dengan yang tadi bahwa kita ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sarana-sarana, antara lain adalah kita diberi nafsu. Nafsu itu bisa menjadi penyebab keburukan kita, tapi juga bisa menjadi penyebab kebaikan kita, tergantung bagaimana kita memanagenya dia. Manakala kita kembangkan nafsu-nafsu yang rendah, sehingga itu menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah kepribadian. Kalau kepribadian kita ini terbentuk di dalam di dalam zona kebinatangan. Jadi kepribadian kita ini kayak binatang. Apa ciri-cirinya? Kita cari saja ya, nanti ya, sendiri-sendiri ya. Manakala kita sudah terbentuk kepribadian seperti itu, maka kita setelah mati juga akan dibangkitkan seperti itu. Kan kita sendiri yang membuat, ya. Kita punya pribadi, dan pribadi kita kan nggak pernah mati, loh. Yang mati kan jasadnya. Dan pada saat kita disebut mati, maka kita masuk ke kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu sesuai dengan karakter kepribadian spiritual yang kita bikin. Kita difasilitasi yang lain yang disebut dengan al-akal. Mohon dibedakan antara akal dan pikiran ya. Akal itu murni spiritual atau disebut sebagai nurani, atau disebut sebagai cahaya dalam diri, atau disebut fitrah. Banyak sebutan tentang itu. Tetapi intinya bahwa itu merupakan fasilitas masuknya malaikat dalam rangka membantu kita agar kita tidak terjebak kepada nafsu-nafsu yang rendah. Dan dengan suara-suara malaikat melalui nurani, maka kita akan dibantu oleh malaikat agar kita bisa mengasuh, membimbing, mendidik nafsu rendah agar nafsunya bisa menjadi tinggi. Manakala kita karakter kita dari pendidikan nafsu kita itu bisa menjadi nafsun insani ya, nafsu manusia, maka karakter kita menjadi manusia. Pada saat kita mati, ya kita hidup lagi di dalam bentuk seperti itu, manusia. Nah, yang hebat manakala kita mampu mengambil energi dari pengasuhan malaikat, kemudian bisa mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang malakuti. Kita setelah mati, kita akan bangun lagi dalam sosok yang malakuti. Ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan apa yang diangkat oleh Mas Marno. Mas Marno, mudah-mudahan kita bisa memanage nafsu kita. Dan kayaknya kita harus selalu minta bantuan nurani ya. Kalau kita tidak minta bantuan nurani, kayaknya susah deh kita untuk bisa meninggikan nafsu kita. Dan peperangan antara nurani dan nafsu itu yang disebut dengan jihadun nafas atau jihadul akbar. Jadi satu perang yang wajib setiap diri kita. Dan itu perang itu sebuah peperangan yang baik, bukan perang yang buruk. Kalau peperangan fisik yang sebagaimana mungkin tadi diangkat oleh Mas Stephen, itu saya mengira sebuah, kalaupun dilakukan itu harus dengan syarat-syarat perang suci tertentu dan sebuah alternatif terakhir sebagai emergensi. Tapi kalau perang diri itu sesuatu yang wajib kita lakukan, memerangi keburukan yang ada di dalam diri. Kalau kita tidak perangi nafsu kita itu,
maka dia akan dimanfaatkan oleh iblis, dan maka kita juga akan bisa berperangai sebagai iblis. Nah, untuk bisa memenangkan peperangan itu, kita harus memanfaatkan sisi lain dari diri kita, yaitu sisi nurani kita. Nurani kita akan menyampaikan pesan-pesan dan suara-suara dari malaikat, manakala memang nurani kita itu suaranya bisa kita dengar. Nah, manakala nurani itu dia terlingkupi, dia terhijabi, dia terdindingi oleh kotoran-kotoran dosa yang kita bikin, dan itu yang diharapkan oleh iblis. Manakala kita menggunakan nafsu rendah kita, maka nurani kita akan terliputi dengan noda-noda sehingga pancaran sinarnya tak lagi bisa kita dengar. Ya, berarti itu tanda-tanda keterjerumusan kita ke zona iblis. Nah, cara yang sangat praktis, simple, dan tidak lagi bisa dibantah, dan itu dianjurkan oleh seluruh budaya, seluruh pengajaran, seluruh ilmu, dan seluruh agama, yaitu yang disebut dengan taubat. Taubat merupakan langkah pertama untuk kita bisa menggait lagi nurani kita. Tanpa bentuk pertobatan, kotoran-kotoran yang sudah kadung kita bikin selama hidup kita, maka kita akan sulit untuk mengakses kembali nurani yang ada pada diri kita, karena sudah terhijabi, sudah terdindingi dengan isolasi hitam gitu ya, sehingga sinar dan cahaya dari nurani itu tak lagi mampu menerangi diri kita. Nah, ajaran dari seluruh ajaran yang tidak mungkin ajaran itu ditolak, tidak mungkin bisa disalahkan. Sebuah basic kewajiban agar kita bisa mendapatkan bantuan dari Allah melalui para malaikatnya, melalui nurani kita, maka basic yang sangat perlu dilakukan, dan itu merupakan pesan dari seluruh sudut, seluruh pelosok kebaikan. Tidak ada satupun yang bisa menyalahkan dan menafikan itu, yaitu prosesi pertaubatan. Semua agama mengenal itu, dan semua kebijakan mengenal itu, dan semua menganjurkannya. Karena itu merupakan basic yang sangat-sangat penting agar kita mampu mengakses kembali nurani kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin keterkaitannya tadi dengan ajalun musamma, kemudian kita akan bisa mati dalam kehidupan yang baru, dalam bentuk kita yang lebih baik, maka nggak bisa ditawar itu, yaitu prosesi pertaubatan. Dan setelah itu, manakala kita sudah mampu menggait sinyal dari nurani, sinyal itu kita bisa besarkan dengan pensucian diri kita. Semakin kita menjaga kesucian diri kita, semakin kita mengembangkan peribadatan kita, semakin kita meninggikan tauhid dan merendahkan egoisme kita, maka akan semakin cemerlang nurani itu, maka semakin jauh zona iblis dari kita, dan semakin dekat zona malaikat itu dari diri kita. Nanti ke ajalun musamma akan kita bisa raih. Tapi tanpa bentuk pertobatan itu, Mas Marno, kayaknya terlampau sulit deh. Karena untuk bisa mengakses nurani kita kembali, untuk kita bisa mendapat bala bantuan dari Allah melalui malaikat, itu kita akan sulit untuk sampai kepada yang disebut dengan ajal al-musamma. Terus kita lanjut dari Mas Satrio. Beliau nanyakan, Imam Mahdi di mana, Mas Satria ini kalau SMS juga antik-antik SMS-nya. Kadang ngebelnya juga antik-antik gitu, macam-macam yang beliau tanyakan. Saya hanya bisa menjawab begini, Imam Mahdi banyak loh, hati-hati ya, karena Imam Mahdi kan sesosok figur, sesosok tokoh yang sangat legendaris, disebut di mana-mana dengan bahasa yang berbeda-beda, ya. Dan itu dinanti oleh seluruh kelompok agama, dinanti oleh seluruh kelompok peradaban, dinanti oleh seluruh sejarah yang namanya Imam Mahdi. Maka hati-hati mencermati. Begitu ada orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi, cermati dia. Jangan-jangan dia benar. Pelajari dia,
Jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa menerima, jangan tergesa-gesa menolak. Kita tabayun dulu, bila perlu kalau kita smart, kita langsung masuk sehingga kita tahu persis ini ya atau bukan. Kalau iya itu rezeki kita, kalau bukan kita segera keluar. Ya, tapi yang mungkin message saya, pesan saya, kalau boleh ya berpesan-pesan, ini memangnya siapa ini lebih besar, seyogianya jangan kita tergesa-gesa untuk menerima, tapi juga jangan tergesa-gesa menolaknya. Mari kita tabayun dulu. Jangan lupa ya bahwa kita ini sudah kadung terbentuk budaya komentar. Jadi kita belum apa-apa kita sudah komentar. Bahkan belum apa-apa kita sudah menghakimi. Aduh, ini bahaya ini. Apalagi kaitannya nanti dengan Imam Mahdi ya. Nah, paling tidak mari dari diri kita tegakkan prinsip tabayun, prinsip klarifikasi. Jangan kita tergesa-gesa. Kita klarifikasi dulu dengan baik. Bila perlu kita masuk ke dalam sehingga tidak hanya mendapatkan berita-berita dari pihak kedua, ketiga, apalagi pihak ke-10. Jadi kita bisa dapat informasi dari tangan pertama sehingga informasinya itu bisa lebih sahih dan kita bisa bikin data yang lebih proporsional. Nah, halo Mas Satria, Imam Mahdi di mana ya? Ya, mari kita buka telinga kita lebar-lebar, khususnya buka hati nurani. Begitu ada seseorang yang menyatakan dirinya Imam Mahdi, hati-hati. Cermati, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Klarifikasi dengan baik, kemudian kita data dengan baik. Kalau ternyata dia memang Imam Mahdi, itu adalah rezeki kita, karena seluruh sejarah menunggu dia, seluruh peradaban menunggu dia, seluruh ajaran agama menunggu dia. Ya, sang juru selamat. Ya, begitulah. Jadi kita kayaknya tidak boleh gegabah sama sekali di dalam hal ini. Nanti kita akan ketemu kepada dia, kepada beliaunya. Kita akan ketemu deh. Tapi yang akan menemukan kita kayaknya jalurnya adalah jalur nurani, bukan sekedar jalur logika dan rasional. Karena logika dan rasional malah karena dia diasuh oleh nafsu rendah kita, dia bisa dimasuki oleh iblis yang menjadi provokasi kita. Kita akan bisa lebih tajam menganalisa, menilai, menolak ataupun menerima, apalagi kaitannya dengan figur yang luar biasa ini, figur Imam Mahdi. Maka tolong gunakan nurani Anda, buka nurani agar malaikat ikut bicara, agar kita dapat penuntun yang lebih baik untuk memutuskan sesuatu. Kurang lebih seperti itu Mas Satrio. Dan Mas Adias, umat Islam ini hancur bukan karena musuh yang dari luar, tapi karena jadi tidak berilmu, karena malas, karena takut, dan seterusnya. Kayaknya iya sih. tapi saya pernah punya kalimat begini, bahwa matahari kaum muslimin mustahil tenggelam kecuali di ufuk kebodohan kaum muslimin. Ya sama aja kan dengan ungkapannya Mas Abias itu ya. Tidak pernah yang namanya kebenaran itu jatuh kecuali dia diselewengkan kepada ketidakbenaran. Tidak akan pernah kebenaran itu tidak indah kecuali dia sudah bergeser nilainya menjadi kesombongan. Tidak akan pernah ajaran agama, ajaran Islam yang penuh damai itu akan bergeser menjadi penuh dengan dendam-dendam, kecuali manakala telah terjadi pergeseran. Pergeseran dari manakah itu? Saya mencoba sekedar yang saya tahu adalah bergesernya tauhid kepada bentuk egoisme. Bergesernya meninggikan tauhid berubah kepada peninggian egoisme. Ya, semakin rapuh tauhid, semakin agama mudah bergeser. Semakin longgar tauhid, maka semakin mudah ajaran agama itu bergeser dari tempatnya. Jadi kalau saya ambil satu
itu menurut saya adalah problem tauhid. Dan yang menjadi permasalahan terbesar dalam problem tauhid itu akar permasalahannya ada pada bentuk egoisme. Bahkan nanti ada egoisme agama dan egoisme kebenaran. Merasa benar sendiri gitu loh misalnya. Terus yang lain, beliau mengajukan semestinya kita bangun satu budaya tasamuh. Yaitu antara lain bahwa saya mengira bahwa seluruh ajaran-ajaran yang dari Tuhan yang maha benar itu selalu ada ajaran toleran, ajaran tasamuh. Itu selalu. Karena toleransi dan tasamuh itu merupakan esensi perdamaian, esensi dialektika kemanusiaan yang sahih. Tasamuh, toleransi itu merupakan jiwa sebuah masyarakat yang baik. Manakala tasamuh dan toleransi sudah tidak ada, maka interaksi budaya, interaksi masyarakat akan kacau. Manakala budaya tasamuh dan toleransi itu sudah mati di sebuah peradaban, maka yang terjadi adalah peradaban yang kacau, chaos. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya tanggapi. Ya untuk budaya tasamuh kayaknya sekarang semakin mahal, tapi manakala kita mampu membudayakan dalam diri kita, itu akan bagaikan berlian. Jadi biarlah di luaran kita sulit mencari tasamuh, tetapi mari kita mulai dari diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri terjadi budaya tasamuh. Maka api yang kecil, lilin yang kecil di tengah kegelapan itu akan menjadi sangat terang. Ya, dan mudah-mudahan menjadi prestasi kita di situasi yang sangat sulit, tapi kita masih mampu tegar di dalamnya. Dan yang terakhir, SMS 2. Yang pertama dari Mas Anto di Tangerang. Halo Mas Anto, lama kita nggak jumpa nih. Apakah arti dari Islam? Islam itu bisa sudut pandangnya banyak ya. Perspektifnya bisa banyak. Islam sebagai esensi sepanjang yang saya tahu adalah ketundukan diri kepada Tuhan, ketundukan diri kepada kebenaran. Jadi manakala kita berhadapan dengan kebenaran, kebenaran itu harus kita taruh di atas udun-udun kita, dan kedirian kita harus kita taruh lebih rendah dari kebenaran. Berarti kita sedang bersikap taslim di situ. Ya intinya adanya ketundukan, kepasrahan, kebergantungan total kepada yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealnya begitu. Tapi dalam proses penapakan kita kepada kebenaran, kan kita dibatasi dengan kebenaran kita masing-masing kan. Masing-masing bisa mempunyai persepsi kebenaran yang berbeda-beda. Maka taslimnya seseorang adalah manakala dia mendudukkan kebenaran yang difahami itu di atas dirinya. Maka dia disebut sebagai taslim. Idealnya dia mendudukkan sumber kebenaran Tuhan Yang Maha Esa itu ada di atas dirinya. Jadi dirinya harus luruh di bawah kebenaran itu. Ya, itu taslim. Tapi bisa taslim diambil dari sudut pandang dia sebuah nama komunitas. Nah, itu nanti terkait dengan nama agama tertentu. Ya, disebut sebagai orangnya orang Muslim, misalnya ya. Jadi kita lihat dari mananya, esensinya atau bentuk institusinya. Kita lihat dari ya, saya mengira yang dimaksudkan oleh Mas Anto itu adalah arti esensi dari Islam itu. Sehingga misalnya begini, semua agama-agama yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya itu beresensi Islam. Ya, tapi ini esensi ya, bukan nama ya.
beresensi Islam. Jadi semua agama pasti mengajak manusia untuk tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada yang maha benar, tunduk kepada Allah, bertaslim, menyerahkan diri. Ya, nanti tingkatannya bisa macam-macam. Ada yang fisiknya taslim, pikirannya enggak. Ada yang pikirannya taslim, hatinya enggak. Nah, taslim yang kafah ya seluruh kediriannya, fisiknya, pikirannya, nafsunya, dirinya, seluruhnya, seluruh kepemilikan dirinya dia serahkan, dia taslimkan kepada yang maha benar, sehingga dia nggak punya diri lagi. Ngomongnya gampang, prakteknya kurang lebih begitu Mas Anto. Jadi dalam makna esensi ini itu tidak terbatas oleh nama-nama institusi agama. Siapapun, bahkan yang dia kalau ditanya agama mau apa, nggak tahu misalnya ya. Agama apa Mas? Nggak tahu. Tapi dia punya esensi, dirinya didudukkan di bawah kebenaran yang dia pahami. Itu dia sudah mempunyai esensi keislaman. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Dan terakhir dari Mas Zainal, apakah poligami itu sunnah atau budaya orang Arab? Kita mesti bedakan antara sunnah dan budaya orang Arab. Bagaimana kalau sunnah itu juga menjadi budaya? Tapi begini ya, kalau terkait dengan sunnah sepanjang yang saya pahami adalah seluruh perilaku keteladanan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Jadi semua yang dilakukan oleh sang utusan itu, yang notabene sebagai teladan, itu adalah disebut sunnah. Duduknya, berdirinya, berbaringnya, diamnya, berkata-katanya, cara berpikirnya, spiritualnya, itu semua adalah sunnah. Jadi seluruh keberadaan hayat Rasul itu disebut sunnah. Nah, agar sedikit ada pembandingnya, kita bandingkan dengan hadis. Hadis adalah upaya untuk menceritakan sunnah itu dengan riwayat-riwayat, dengan cerita-cerita, ya. Jadi hadis itu berupa riwayat yang ingin mengungkap sunnah. Tapi yang namanya riwayat kan ada riwayat itu yang orisinal, ada yang tidak orisinal, ada yang asli, ada yang kurang asli, bahkan ada yang disusupi. Ya namanya riwayat. Riwayat itu kan dasarnya adalah berita, dasarnya adalah rangkaian informasi. Sehingga tidak setiap hadis itu merepresentasikan tentang sunnah. Nah, kalau kita kaitkan poligami itu apakah sunnah Rasul? Ya, dalam sejarah kayaknya nggak ada yang apa ya, tidak ada yang tidak sepakat bahwa Rasul punya istri yang tidak hanya satu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah poligami itu sunnah, ya saya hanya bisa menjawab iya. Nah, apakah itu budaya orang Arab? Nah, kita harus membahas tentang batasan budaya itu seperti apa. Batasan yang seperti apa sehingga itu disebut sebagai budaya dan dikaitkan dengan budaya orang Arab. Sampai sejauh mana sih itu disebut sebagai budaya Arab? Nah, itu kayaknya juga butuh kajian. Bisa jawabannya iya, bisa jawabannya tidak. Saya hanya bisa menjawab seperti itu, bahwa saya tidak ingin lebih jauh ke masalah yang lebih pelik ya, dalam masalah hukum misalnya. Apakah sekarang ini bagaimana kodifikasi fikih terkait dengan masalah poligami? Saya tidak mau masuk ke situ, dan itu sangat belum kapasitas saya untuk ke situ. Tetapi sepanjang ilmu yang saya punya, sepanjang pemahaman yang masih tersimpan, kalau ditanyakan apakah poligami itu sunnah, jadi sesuatu yang dilakukan oleh
Rasulullah Muhammad, ya sepanjang saya belajar dari sejarah, dari tarikh dan juga dari riwayat-riwayat, jawabannya ya. Tapi jangan tanyakan ke saya soal hukum fikih sekarang itu bagaimana. Itu urusannya para mujtahid, orang-orang yang memang berwenang untuk menentukan hukum. Dan itu bukan kapasitas saya sama sekali. Jadi saya sangat berusaha membatasi diri untuk tidak masuk ke kawasan-kawasan yang membahayakan diri saya sendiri. Kurang lebih begitu Mas Zainal di Cengkareng. Dan tadi ada pertama Mbak Mary, ya. Kedua ada Mas Stephen, ketiga ada Mas Marno, keempat ada Mas Satria, yang kelima Mas Abias, dan 2 SMS dari Mas Anto dan Mas Zainal. Kepada seluruhnya, mudah-mudahan menjadi investasi Anda masing-masing. Amin. Ya, dan semoga investasinya bisa membawa proses kita semakin bermutu kehidupan kita, agar kita semakin bisa mensucikan diri dan bisa lebih dekat kepada yang maha indah. Kayaknya begitu, dan saya harus pamit ini waktunya, daripada nanti saya dimarahi sama bos saya. Monggo sih. Saya satu pamit ya bos. Monggo sih wo. Hampir yuk. Monggo. Ayo dong. Leta Dian seluruh staf dan keluarga besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama Anda semua bisa kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat, ya. Baik, akhirnya saya Brian Silver dan juga produser saya Carl Linan undur diri. Kita ketemu lagi nanti dalam Light at Night, ya. Dan kita tutup berproses menuju kesejatian diri hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2009. Lagu bagus dari Ebit G dengan Hidupku Milikmu. Ketika aku mencari cahayamu, menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung, gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba raya. Ketika aku mendengar suaramu bergema di ruang dalam jiwa, mengalir sampai ke hujung jemari, aku mengepal, aku tengadah, rindu yang aku simpan membawa aku terbang, menjemput bayang-bayang senyap di telan keheningan rimba raya. Aku coba dan tak henti bertanya, setiap sudut, setiap waktu tak surut ku mencari. Kemana, di mana aku lepas dahaga, kepada siapa aku rebah bersandar. Tak mungkin ku buang rindu yang semakin dalam
bergayung. Hidupku memang milikmu.